Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Buenas kabarnya teman-teman semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali di channel kita Fajar Hospital. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal ujian semester genap kelas 7 matematika tahun lalu ya teman-teman ya. Ini dia soal asli, ini dia soal dari Lampung Selatan untuk tahun lalu ya teman-teman ya. Kita akan bahas ini tujuannya untuk supaya tahu gambaran soal-soalnya untuk tahun lalu. Siapa tahu nanti ada yang keluar soal-soal yang mirip ya teman-teman. Di sini ada 30 soal ya teman-teman, ini ada 30 soal. Mungkin kita bagi 2 atau 3 video saja supaya videonya tidak terlalu panjang. Oke, baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya teman-teman ya. Oke. A few moments later. Baik, untuk soal yang pertama, perhatikan gambar. Mencukupi kebutuhan air sangat penting untuk manusia. Seperti yang kita tahu, tubuh memerlukan 2,5 liter atau 8 gelas air per hari. Selain kesehatan tubuh, minum air mineral juga memberikan manfaat untuk kecantikan. Kebaikan minum air yang cukup memberikan manfaat untuk kecantikan. 1. Membuat kulit sehat. 2. Sebuah mesin menurunkan berat badan. 3. Mencegah datangnya jerawat. 4. Solusi bibir pecah-pecah dan kering. 5. Mencegah rambut rontok. Sebuah mesin di suatu pabrik minuman mampu memasang tutup botol untuk 15 botol dalam waktu 75 detik. Banyak botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 2 menit. Oke, langsung saja kita buat seperti ini ya teman-teman ya. Botolnya tadi 15, kemudian bisa dalam waktu 75 detik ya tutup botolnya. Kemudian di sini berapa tutup botolnya? Misalnya ini X, dalam waktu 2 menit itu kan 2 kali 60 itu adalah 120. Nah, di sini kalau dia semakin lama ya dia angkanya naik, saya tulis naiknya plus saja. Ya, plus ini maksudnya naik. Kemudian di sini juga tutup botolnya akan naik juga ya, teman-teman ya. Akan lebih banyak gitu. Jadi di sini adalah perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingan senilai berarti atas per bawah 15 per X sama dengan atas per bawah juga. Nah, gitu ya. Oke, berarti kita kali silang 75X sama dengan 170 dikali 15. Maka X sama dengan 120 dikali 15 dibagi 75. Oke, 15 dibagi 75. 15 bagi 15 itu adalah 1. 75 dibagi 15 itu adalah 5 ya teman ya. 120 dibagi 5 itu adalah 24 ya, jadi jawabannya adalah 24 yang B ya teman-teman ya. Oke, seperti itu, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Gunakan pola dalam tabel di bawah ini untuk menjawab pertanyaan nomor 2 dan 3. Perusahaan sereal memberi informasi nilai gizi kepada pelanggan seperti yang tertera pada tabel-tabel berikut. Seperti ini tabelnya. Kalori yang terkandung dalam sereal, takaran gram ada 50, kalorinya 150, kemudian sini ada 150, kemudian sini 450, kemudian 300, 900, 500 dan 1500. Pertanyaannya, kalori yang Andi dapatkan jika ia makan sereal sebanyak 75 gram. Di sini kita ambil yang salah satunya aja ya. Saya ambil yang kolom pertama yang 50 dengan 150. Saya tulis mirip seperti tadi, seperti ini 150. Nah, kemudian di sini gramnya diganti 75 di bawah. Kemudian di sini kalorinya berapa? Misalnya X ya. Lagi. Oke. Maka ini juga semakin banyaknya takarannya, maka kalorinya juga semakin banyak juga ya. Maka di sini perbandingan senilai juga ya. Perbandingan senilai. Oke, karena perbandingan senilai juga seperti tadi caranya mirip, 50 per 75 sama dengan 150 per X. Jadi kita kali silang, maka 50X sama dengan 150 dikali 75.
Oke, maka X sama dengan 150 dikali 75 dibagi 50. Oke, 150 dibagi 50 itu adalah 3. 3 dikali 75 itu adalah 225. Maka jawabannya 225 kalori. Jawabannya adalah yang D ya, tentunya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Sinta makan sereal yang mengandung 600 kalori. Maka jumlah takaran sereal yang dimakan Sinta adalah, oke, kita pakai tabel yang tadi 50 pertanganan 150 ya, tabel yang awal tadi. Kemudian di sini dia mintanya 600 kalori. Berarti di sini yang 600 kalori takarannya, misalnya jangan X lah, misalnya M misalnya. Oke. Seperti itu. Langsung kita kali, ini perbandingan senilai juga ya. Tadi alasannya karena dia semakin banyak takarannya, kalorinya juga semakin banyak. Maka 50 per M sama dengan 150 per 600. Berarti di sini 100 dikali hilang, 150 M sama dengan 600 dikali 50. Maka M sama dengan 600 dikali 50 per 150. Nah, 600 dibagi 150 itu kan 4. 4 dikali 50 itu adalah 200. Maka jawabannya adalah 200 gram yang C ya, teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini ada gambar peta ya, peta Lampung. Jarak antar kota Bandar Lampung dan kota Kalianda pada peta adalah 2 cm. Itu jarak pada petanya itu adalah 2 cm. Jarak sebenarnya kedua kota adalah 60 km. Jarak sebenarnya JS, tadi JP ya. JS-nya adalah 60 km. Ini langsung kita jadikan senti, itu turun 5 langkah, maka nolnya tambahin 5 aja atau dikali 100.000, yaitu menjadi 6 juta senti. Oke. Skala yang digunakan pada peta tersebut adalah, nyari skala itu adalah jarak pada peta perbanding jarak sebenarnya. Nah, jarak pada peta di sini itu adalah 2, kemudian jarak sebenarnya adalah 6 juta. Kita sederhanakan seperti sederhanakan pecahan, sama-sama kita bagi 2. Kita bagi 2 juga yang bawah, maka hasilnya 1/3 juta. Kita buat ke samping saja, jadinya 1/3 juta. Ini skalanya ya, teman-teman ya. Apakah ada jawabannya 1/3 juta yang C ya, teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang petani mempunyai persediaan makanan untuk 40 ekor sapi selama 15 hari. Jika petani itu membeli 10 ekor sapi lagi, maka persediaan makanan itu akan habis dalam waktu. Oke, di sini ada sapinya 40. Kemudian di sini ada waktunya 15 hari. Kemudian di sini berarti kalau sapinya nambah 10 lagi, maka dia sapinya bertambah menjadi 50. Makanan akan habis selama misalnya N. Nah, di sini kalau sapinya makin banyak, maka makanannya itu semakin cepat habis ya. Nah, jadi di sini angkanya akan berkurang. Di sini angkanya bertambah, di sini pasti angkanya berkurang. Maka kalau seperti ini adalah perbandingan. Ada yang tahu perbandingan apa? Balik nilai. Nah, ya. Perbandingan balik nilai berarti atas per bawah sama dengan bawah per atas. Oke. Nah, jadi tinggal kita kali silang aja, berarti 50N sama dengan 15 dikali 40. Maka N sama dengan 15 dikali 40 dibagi 50. Nah, kemudian di sini kita bisa mencoret, di sini 15 dikali 40 per 50 itu nolnya coret. Kemudian di sini 15 dibagi 5 itu adalah 3. 3 dikali 4 itu adalah 12. Maka jawabannya adalah 12. Apakah ada? 12 adalah yang A ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebanyak 4 siswa memerlukan waktu 25 menit untuk mendirikan sebuah tenda. Jika dikerjakan oleh 5 siswa, maka waktu yang diperlukan untuk mendirikan tenda tersebut
adalah, oke, kalau 4 siswa, ada 4 siswa bisa bangun tendanya 25 menit. Kemudian kalau dia 5 siswa, berarti kalau siswanya bertambah, maka waktunya misalnya T ya, waktunya akan semakin cepat ya, karena orangnya makin banyak nih. Orangnya makin banyak, waktunya makin cepat. Lagi-lagi ini perbandingan balik nilai. Sama caranya seperti tadi, perbandingan balik nilai yaitu adalah atas per bawah sama dengan bawah per atas. Berarti di sini kita kali silang, maka 5T sama dengan 25 dikali 4, maka T sama dengan 25 dikali 4 dibagi 5. Oke, 25 dibagi 5 itu sendiri adalah 5. 5 dikali 4 itu adalah 20. Maka jawabannya adalah 20. Jawabannya 20 adalah yang C ya, teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Perbandingan uang Safa, Nisa, dan Aina adalah 4:3:2. Saya tulis di sini Safa, Nisa, Aina. Itu adalah 4:3:2. Jika jumlah uang Safa dan uang Nisa 42.000, maka jumlah uang mereka bertiga adalah, oke, kalau ditanya jumlah uang mereka berarti tinggal kita tambahin aja ya, seperti ini teman-teman. Ini cara cepatnya ya. S tambah N tambah A. Oke, langsung aja ke angkanya. 4 tambah 3 tambah 2 per, nah karena di sini diketahui 42.000 itu punya siapa? Punya Safa dan Nisa. Maka yang di bawah kita tulis Safa tambah Nisa ya. Berarti 4 tambah 3. Baru kita kalikan dengan 42.000. Oke, yang atas itu adalah 9 per yang bawah 7 dikali 42.000. 42.000 dibagi 7 itu adalah 6.000. 6.000 dikali 9 itu adalah 54.000. Maka jawabannya adalah 54.000 yang D ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Bu Dina mempunyai sebuah toko buku yang membeli 10 lusin buku tulis, 5 lusin pulpen, dan 5 lusin penggaris dengan harga yang tertera pada tabel sebagai berikut. Di sini ada nomornya, nama barang, harga beli, harga jual. Ada buku tulis, ada satu lusinnya 30.000, satu buahnya 3.000. Pulpen satu lusinnya 18.000, satu buahnya 2.000. Penggaris satu lusinnya 15.000, satu buahnya 1.500. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, saat berbelanja Budina menghabiskan uang sebanyak 465.000. Yang kedua, harga penjualan untuk selusin buku adalah 30.000. Keuntungan untuk selusin pulpen adalah 6.000. Yang keempat, keuntungan untuk selusin penggaris adalah 4.000. Pernyataan yang benar adalah, di sini sudah saya analisa ya, untuk pernyataan yang benar itu adalah pernyataan 1 dan 3. Kenapa? Di sini kita akan bahas yang benar aja ya. Saat berbelanja Budina menghabiskan uang sebanyak 465.000. Tadi Budina itu belanja 10 lusin buku tulis ya. Kalau 10 lusin buku tulis, sedangkan di sini harga satu lusinnya 30.000, maka dia belanjanya 10 lusin dikali 30.000 kan. 30.000. Maka di sini dia 300.000. Simpan dulu ya 300.000-nya. Kemudian dia beli lagi 5 lusin pulpen, berarti 5 dikali 18.000. 5 dikali 18.000 itu adalah 90.000 ya, 90.000. Oke, lanjut. Kemudian dia beli lagi 5 lusin penggaris. 5 lusin penggaris berarti 5 dikali 15.000, maka sini adalah 75.000. Kita tambahkan semua 0, 0, 0, 5, 6, 1, 4. Jadi 465.000. Sama seperti ini ya, 465.000. Maka jawabannya yang ada satunya berarti benar. Berarti yang C yang salah. Berarti kita coba yang ketiga, keuntungan untuk solusi pulpen adalah 6.000. Nah, pulpen sendiri tadi dia ininya 90.000 ya. 90.000. Dia belinya 90.000. Sedangkan di sini satu buahnya 2.000. Keuntungan untuk solusin pulpen adalah 6.000 ya. Dan penggaris dengan harga yang tertera di bawah ini. Budina punya sebuah toko. Ya, kalau di sini 2.000 ya, kalau kita beli
selusin ya. Kalau di sini 18.090.000, ini kita kalau selusin itu berapa sih? Selusin itu 12 kali 5 itu 60 ya, teman-teman ya. Nah, 60. Sini dia belinya berarti di sini 90.000. Nah, 90.000 gitu ya. Kalau kita bagi dengan 60 ya, 60. Nah, gitu ya. 90.000 kalau kita bagi 60 berapa? Nah, gitu. Terus 9.000 dibagi 6. Ya, 9.000 dibagi 6. Oh, sebentar. Keuntungan untuk selusin pulpen. Bentar. Selusin ya. Selusin pena. Kalau dia harga jualnya 2.000. Oh, dia ngejual ya, teman-teman ya. Sorry. Dia ngejualnya 2.000 nih. Langsung aja. 2.000 dikali 60 ya. Saya nggak lihat ada 2.000 di situ harga jualnya. Maka ini 120.000. Kita kurangi aja dengan ini modal dia. Nah, modal dia 90.000. Berarti untungnya itu adalah 30.000. Ini pernyataan ketiga ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Berdasarkan tabel nomor 8 di atas, jika Budina dapat menjual seluruh buku tulis yang sudah dibeli, maka persentase keuntungan Budina dari penjualan buku tulis. Bentar, buku tulis kita lihat. Oke, buku tulis itu tadi dia belinya 300.000 ya. Sedangkan dia jualnya 3.000, maka dia belinya kan 10 lusin. 10 lusin berarti 12 kali 10 itu 120 ya. Sebenarnya 120 kita kalikan dengan 3.000 dulu. 120 kita kalikan dengan 3.000. Nah, ini pemasukan dia itu adalah 360.000. Nah, 360.000 ini itu kan dia belinya tadi kan 300.000 nih ya. Maka untung dia itu adalah 360.000 kita kurangi dengan 300.000. Nah, untungnya itu adalah 60.000. Pertanyaannya itu adalah persentase keuntungan. Kalau persentase keuntungan itu berarti kan 60 untung per harga beli atau modal dikali 100. Ini persentase untungnya. Berarti di sini 60.000 per 360.000. Ya, 360.000 kan ya, dikali 100%. Oke, ini 100% ya. Oke, lagi di sini 02 coret, 02 juga coret, 02 juga coret. Ya. Maka di sini 600.000 dibagi dengan 36 ya. Berapa? 1 per 6 ya. 1 per 6. Ya, 1 per 6. Sedangkan sini jawabannya berapa persen? Persentase keuntungan iya 1 per 6 itu sekitar 1 per 6. Berarti 1 bagi 6 0,16 ya. Oke. Ya, di sini dapatnya 16% ya kalau saya, teman-teman ya. Tapi yang mendekati itu 20%. Oke. Kita ambil yang 20% yang mendekati ya, teman-teman ya. Oke, silakan dicek siapa tahu saya ada kesalahan perhitungan, tapi nggak apa-apa, sementara kita isi 20% dulu ya, teman-teman ya. Oke, sepertinya caranya nggak ada yang salah ya. Cuman perhitungannya apa isinya aja yang nggak ada salah. Isinya aja yang nggak ada. Cuma nggak apa, kita lanjut aja. Soal yang terakhir ya untuk video pertama ini. Aina berbelanja di swalayan. Ia ingin membeli kemeja dan celana panjang yang mendapat potongan harga kemeja yang ingin dibeli harga 500.000 dan tertulis diskon 50%. Sementara celana seharga 300.000 dan tertulis diskon 25%. Aina hanya membawa uang sebesar 500.000. Keterangan ini untuk menjawab soal nomor 10 dan 11. Jika Aina membeli kemeja dan celana yang ia inginkan, maka besar diskon yang didapat adalah. Oke, di sini dia dapat diskonnya pertama 25/100 untuk yang ini,
25/100 dikali dengan 500.000 ya. 02 coret, maka di sini didapat 500.000 ya. Dia dapatnya, untungnya 50% ya. Untungnya 50%. Sini 50, maka di sini didapatkan 250.000. Ini potongan pertama. Potongan kedua itu dia dapat 25%. Ya, 25% dari 300.000. Berarti 30/100 dikali 25%/100 dikali 300.000. Nah, ini 0 coret 2. 25 kali 3 itu adalah 75. Nolnya ada 3, berarti 75.000. Nah, potongannya berarti totalnya adalah 0,00521. 325.000. Ini total potongan dia. Itu adalah yang D jawabannya, teman-teman ya. Oke, baik. Sementara 10 soal dulu ya teman-teman ya, supaya video ini tidak terlalu panjang. Silakan teman-teman yang mau nulis untuk tugasnya, silakan ditulis, di stop saja videonya. Semoga bermanfaat untuk persiapan ujian semesternya. Semoga dapat dipahami. Silakan teman-teman yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload video terus. Dan teman-teman tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Bantu channel berkembang dengan cara like, komen, dan share ke teman-teman kita semua. Baiklah, sampai sini dulu. Sampai jumpa di video part yang kedua ya teman-teman ya. Oke, salam matematika.